Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Hidayat, mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dosen saya, yaitu Dr. Muhtakdir MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Kependidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang 6 prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama, itu ada motivasi. Motivasi merupakan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu. Motivasi terkait dengan bagaimana seseorang mengelola semangatnya. Di sini dijelaskan, seorang pemimpin harus memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan visi misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, itu ada empati. Empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni kapasitas untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Definisi empati mencakup berbagai proses sosial, kognitif, dan emosional yang terutama berkaitan dengan memahami orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki empati. Bagaimana dia memahami orang lain, bagaimana dia mengontrol emosinya, dan berempati terhadap bawahannya. Saya mengutip hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Yang artinya, seseorang yang mempunyai empati akan bisa memahami kondisi orang lain. Di sini, seorang pemimpin harus mempunyai sikap empati. Baik, dilanjutkan, self-esteem. Self-esteem adalah bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri dalam beberapa aspek kehidupan. Self-esteem tidak hanya berkaitan dengan evaluasi diri, tetapi juga perbandingan dengan orang lain. Self-esteem itu harga diri. Seorang pemimpin diharapkan memiliki harga diri agar dihormati oleh bawahannya. Sudah jelas, kalau misalkan si pemimpin ini mempunyai harga diri, berarti dia bisa mempertahankan jabatannya dan bisa dihormati oleh bawahannya. Selanjutnya ada decision making. Decision making ini pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan ini, kemampuan pengambilan keputusan ini biasanya dibutuhkan saat kita berada di antara dua hal atau lebih untuk memenuhi kebutuhan, sebagaimana disebutkan oleh skill unit. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memutuskan yang terbaik untuk memperlancar atau memperringan kejadian yang tidak mengenakan di kemudian hari. Decision making ini seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dalam kondisi seperti apapun. Keputusan yang paling terbaik harus yang paling terbaik di antara yang baik. Terus dilanjutkan ada komitmen. Seorang pemimpin harus sekali mempunyai komitmen. Komitmen di sini dijelaskan suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian. Jadi ada keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Ada juga mengatakan bahwa pengertian komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu. Seorang pemimpin itu harus
bisa menjaga komitmennya untuk mencapai tujuan dan visi misinya. Seseorang yang punya komitmen berarti dia mempunyai harga diri. Terlebih lagi, seorang pemimpin itu harus mempertahankan komitmennya. Tidak goyah dengan komitmen yang baru ataupun bukan yang baru ataupun komitmen-komitmen yang masih labil. Komitmen itu nggak ada yang labil. Cuman kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang labil, berarti komitmennya dia bakal goyah. Nah, di sini seorang pemimpin harus punya komitmen, ketangguhan. Sehingga yang tadi harga diri, self-esteem ini ya saling berkaitan. Kalau misalkan pemimpin mempunyai komitmen yang bagus, yang tangguh, berarti dia mempunyai harga diri yang bagus dan bisa dihormati oleh bawahannya. Yang terakhir ada interpersonal awareness. Ya, ini adalah kesadaran antar pribadi. Ya, kesadaran antar pribadi. Yang dimana seorang anggota di organisasi ya harus menyadari kesalahannya, kalaupun ada kesalahan. Dan seorang pemimpin harus bisa menyadarinya. Ya, terlebih lagi kalau misalkan mau meminimalisir suatu kesalahan, itu harus ada proses komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat bersamaan. Nah, dijelaskan lagi kemampuan untuk menunjukkan pemahaman yang benar mengenai diri seorang pemimpin dan orang lain. Jadi kita harus tahu, paham yang benar ya mengenai diri seorang pemimpin dan dari orang lain. Ini supaya ada ikatan kekeluargaan di suatu instansi, organisasi atau perusahaan, sehingga akan terjalinnya chemistry yang baik untuk kedepannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya masih kurang sempurna, jauh dari kata sempurna. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.